kayak suara orang yang susah pernafasan gitu loh. Yang gitu. Ini rasanya kayak kita punya six sense ya. Jadi kan tadi udah bilang seniman KPR susah, kalau dikasih mau. Yeay, Molovers, balik lagi sama gue Akbari di Montas. Dan kalau sinofil di luar sana pada suka film Thailand, nah pasti udah gak asing sama film Thailand yang satu ini. Judulnya adalah La La Land. Nah, hari ini kita sudah bersama 3 cast dari salah satu film yang diadaptasi dari Thailand itu adalah La La Land. So ini dia ada cast dari perumahan La La Land. Yeay! Hai Moonlover, hai Akmal. Mantap sekali, halo. Ada Delia Hussein, ada Katiti Kamal, ada adik ya? Adik. Kamu kakak juga nih? Adik aja. Anantia Kirana, yes, sudah bergabung di sini semuanya. Mantap sekali. Tapi kalian sendiri pertama kali bergabung di cast film ini gimana perasaannya? Seneng banget dong pastinya. Pas kita dengar ada nama-nama Pak Manoj Punjabi dari MD, terus bisa kerja sama lagi sama MD, terus ada sutradaranya Mas Awi Suryadi, penulisnya Mbak Lele Laila, itu kayak seneng banget bisa ikutan satu project sama mereka. Dan pemain-pemainnya dong, Anantia Kirana, Delia Hussein, ada Andri Masyadi, Syakil, seneng banget. Itu dia ya. Tapi sebelum kita kulik lebih jauh lagi, kita langsung lihat dulu trailernya yang satu ini. Semoga rumah ini bisa selalu jadi tempat untuk kalian ingin pulang. Terjadi di perumahan Ladana, seorang asisten rumah tangga berinisial E ditemukan tak bernyawa di dalam kulkas. Tetangga kita meninggal. Kamu ngerasa nggak ada masalah? Setiap hari pasti ada orang mati. Kebetulan aja kejadiannya di sini. Kita tuh nggak pernah minta pindah, kita nggak pernah minta rumah baru. Kamu kalau nggak suka tinggal di sini, jangan ngarang-ngarang cerita ya Tania. Ini yang kamu mau. Keluarga kita kacau begini. Yes, itu dia trailer dari perumahan La La Land. Ya, seru banget ya. Takut gak kalian pertama kali lihat? Atau kayak, ini bagus nih. Kita pas pertama kali kemarin reactionnya, wow. Kita nggak expect bakal serem. Kayak karena pas syuting kan rasanya seru banget gitu. Kayak nggak kerasa gitu serem-seremnya. Pas nonton kemarin beneran kaget terus kayak wow. Kamunya juga kaget, padahal Aku udah tahu kaget. kamu. Padahal udah tahu tapi tetap kaget. Gokil sih. Tapi waktu nonton yang Thailand juga kerasa takutnya? Iya, mencekam banget. Tapi itu mempengaruhi pikiran sih. Gak bisa tidur gitu nontonnya. Masih ketakutan ada rasa itu Karena ya? kan campur aduk ya pas nonton itu. Ya bener kayak Mas Awi bilang ini psychological thriller and horror. Karena kayak mempengaruhi pikiran gitu saat nonton. Menarik. Mudah-mudahan yang perumahan La La Land ini juga Mempengaruhi juga ya, mencekam juga ya? mencekam, amin. Oke, nah ini kan remake dari Thailand. Yang membedakannya itu apa sebenarnya? Pastinya udah di... Mainnya beda. Mainnya beda. Sutradaranya beda. Oh, by the way kita Makanya beda didukung dialognya. sama sutradara aslinya. Iya. Jadi dia merepost hasil karya tadi, terus dia bilang it is genuinely scary kata sih. Oh, dia udah nonton berarti nih. yang teaser trailer ini. Trailernya, oke. Dan yang pasti perumahan La La Land ini kan dibikinnya versi Indonesia, dibikin ceritanya juga lebih dekat sama penonton-penonton Indonesia. Ceritanya ya lebih dekat, lebih relate, dan semoga beneran bisa sampai ya ke hati penontonnya nanti kalau udah nonton. Amin. Ada nggak sih hal-hal yang kecil mungkin yang bikin kita tahu, oh ini bedanya di sini nih. Mungkin ada cilok gitu mungkin di situ atau apa gitu. Sebenarnya kan banyak ya, kayak misalnya dari segi keluarga muda yang pengen memberikan rumah impiannya dengan dia nyicil KPR gitu. Nyicil KPR, dia udah effort banget padahal itu kayaknya di luar kemampuan dia deh, tapi dia paksain untuk kebahagiaan keluarganya yang belum tentu juga anak-anaknya pengen sebenarnya pindah di situ gitu. Terus tentang ada isu KDRT juga dari tetangga-tetangga yang
anehnya itu. Dari segi anak yang baru beranjak remaja juga kan, pasti kan ada pergolakan lah sama ayahnya yang kayak gitu. Banyak sih, semua udah disesuaikan serelate mungkin sama di Indonesia. Oh, nice. Berarti harusnya Bang Andri lagi pusing tuh, karena BI rate lagi naik ya kan? KPR juga naik pas cicilannya. Iya lagi, makin berat aja nih. Kalau KTP seniman dia susah ya. Baru masuk. Nah tapi ini kan kolaborasi antara tadi udah disebutin sama Kak Titi, Bang Manoj, ya kan? Terus ada Awi dan juga Laila. Ini kan reuni Danur. Iya. Nah ini gimana? Mereka benar-benar totalitas kah di sini? Ya menurut aku sih di setiap film Om Manoj, Om Awi semuanya selalu totalitas dan di sini sama juga effortnya pasti tetap sama semua gitu. Kalian ngerasa excited atau malah beban? Excited banget sih. tapi beban juga karena fans La La Land dari yang Thailand udah banyak banget kan. Pasti mereka expect-nya benar-benar tinggi banget dan mudah-mudahan ya kita udah kerja keras sih semua dari seluruh departemen, dari teman-teman kru semuanya. Mudah-mudahan aja bisa menghasilkan karya yang emang berkesan untuk banyak orang. Amin. Iya. Ini syutingnya dari kapan sih persiapannya? Udah sekitar tahun ya. Iya, syutingnya sebulan. Kita pendalaman 3 minggu ya. Udah Desembernya tahun lalu. syutingnya ya, Desember akhir tahun. Desember akhir Iya. tahun. Jadi tahun baruan bareng kalian nggak? Enggak. Iya, Ada dari kita ya. syukurnya. Oke. Kalau Kak Titi sendiri dalam menjadi ibu di film ini ada pendalaman khusus nggak gitu kan? Untungnya aku maksudnya aku juga seorang ibu dari 2 anak. Cuma bedanya ini kan kalau di sini cewek sama cowok, kalau yang di rumah aslinya cowok sama cowok gitu. Jadi tentunya berbeda dari segi kepribadian anaknya kan. Kalau perempuan baru beranjak dewasa, kalau di sini pastinya dibedain. Cuma ya feeling keibuannya, dewasanya dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya itu sama. Karena Melissa juga ingin memberikan yang terbaik dan Melissa itu sebenarnya karirnya udah tinggi, jabatannya juga udah tinggi, tapi dia rela meninggalkan karirnya untuk jadi full time mom. Kalau Melissa ini. Sementara itu kan nggak mudah ya untuk perempuan yang ngerasa dia udah bisa dapat pemasukan sendiri, dia harus jadi full time mom. Dan ya sebenarnya susah-susah gampang karena di sini aku nggak berani spoiler banyak juga. Di sini juga banyak pergolakan batin dari Melissa yang ada di film ini gitu. Itu juga berat sih buat aku karena eskalasi dari emosinya semuanya juga harus dijaga banget biar nggak jomplang porsinya kayak gitu. Terus banyak kejutan-kejutannya juga di film ini yang seru. Menjaga continuity-nya susah ya? Iya, pastinya ini film menantang banget buat aku. Baik. Nah untuk ngebangun chemistry-nya barengan sama sang suami, dari Mas Syadi itu gimana? Jadi kita tuh sebenarnya awal-awal kenal emang kan baru banget ketemu ya. Nah itu aku biasa janjian sama baru dia. ketemu di film ini? Iya, baru Oke, ketemu. baik. Aku janjian sama dia, sama anak-anaknya juga aku janjian tahun kapan kita kira-kira ketemu nih Melissa sama Tommy bisa suka-sukaan tuh di tahun berapa. Kenapa bisa suka, pribadi apa dari Melissa yang disukain sama Tommy gitu, kita janjian ngebahas bareng, develop bareng sama acting coachnya Pak Agus. Terus jadiannya kapan, terus kenapa ibu mertuanya nih kayak nggak setuju banget sama. Iya, karena ceritanya Tommy ini beda lah dari segi ekonominya kayak gitu. Terus ya udah kita banyak pendalaman pas kita lagi reading juga ada chemistry juga bareng-bareng sama adik-adik semua. Udah deh habis itu kita ada main ke escape room juga untuk ya jadi biar lebih natural lagi teriakannya kalau lagi ketemu hantu. Soalnya kita jadi lebih akrab, abis itu ketawa-ketawa ngebahas bareng kayak gitu. Oke, yang paling penakut siapa di escape room? Nah, Semuanya. Sebenarnya ternyata semuanya pas kita main tuh kayak awalnya biasa aja dan pas masuk oke, serem beneran, akhirnya semuanya takut. ya kalau udah Lebih gelap kayak serem sih. Kaget kali ya. Kaget. Karena kita nggak tahu kan kapan dikagetin dengan suara yang Gelap kayak banget. yang duang gitu. Iya, Jadi kayak apalagi- kita lebih ke jaga-jaga ya, Iya, bukan bener. takut banget gitu. Iya. Dan ini kayak beneran depan-depanan gitu sama hantunya, jadi ini rasanya kayak kita punya sixth sense ya. Jadi Iya, benar. Gitu. Kaget banget sih. Tapi seru sih, itu ide yang baik ya untuk ke sana, jadinya kayak kita jadi lebih akrab, lebih gampang gitu. Iya. Siapa yang initiate?
Di kamar. Weh. Jelas. Kenapa? Karena kamu udah pernah ke situ sama keluarga kamu atau enggak? Enggak justru. Tadi itu kita kayak nanya gitu ya, kayak kemana ya? Iya, kemana Tadi ya? kita mau nongkrong doang. Sebenarnya juga dikasih tahu Andri gak sih kalau ada escape room yang seru. Aku tuh nggak tahu awal-awalnya. Iya, aku sempat ngobrol. Emang ada nggak ya rumah hantu yang seru? Ada di sini. Oh gas, ajak teman-teman semuanya biar kita bisa teriak bareng. Oh, oke. Jadi setelah dari situ udah fokus di reading dan workshopnya? Iya. Oh, nice. Kalau kamu? Kita juga sering Apa? kayak cari kuliner bareng-bareng gitu, jadi makin akrab. Oke, ada makanan-makanan baru yang akhirnya jadi tahu gara-gara Enggak, aku tahu Titik Kamal suka apa? apa? Cilok. Oh bener Cimo. Jadi Oke. mau foto poster, mau reading, mau syuting, mau di Jakarta, mau di Puncak. Cimol bojot. Ada dia pasti ada Cimol bojot banget anaknya. Cimol, ini nggak bohong, ini beneran. Jadi kayak ada Kak Titik, mau nggak Neng gitu. Cimol lagi. Aku selalu Cimol. Tapi pedes nggak? Pedas ada yang paling cupu aku. Oh, oke, biar aman. Kan pas promo juga, kemarin pas lagi bikin konten gitu. Hah? Sini mau nggak? Cimol. Lagi. Hari ini bawa nggak? Lagi belum, makanya kayak Sayang sekali. Oke, siap. Nah, kamu gimana? Chemistry sama ibu kamu bangunnya gimana? Aku juga sama, kan kita ngeliatin proses reading yang lumayan panjang. Di situ kita masuk ke dalam karakternya sama Om Agus, acting coachnya. Kita bikin background karakternya, terus di situ juga kita sempat kayak bikin lingkaran, terus kita pakai imajinasi kita buat bikin apa ya? Masuk ke dunia ladalannya itu. Terus yang tadi dibilang sama Tante Titi, kita main escape room itu benar-benar ngebantu banget. Pokoknya abis dari situ kita udah benar-benar kayak tetangga banget gitu. banget. Kita udah benar-benar deket gitu. Dari situ sampai akhirnya syuting dan sampai last day, rasanya mudah aja gitu, gampang. Pas syuting juga lepas-lepas aja gitu semuanya. Karena udah kerasa dekat, mau diskusinya juga gampang, mau nyambungin emosinya juga gampang. Jadi aku bersyukur banget sih aku bisa ketemu sama Tante, Om, dan semua yang ada. Oke, kalau kamu Del gimana Del? Mungkin kalau internalnya sama ya. Kita ngeliat tadi di trailer ada yang dimasukin kulkas ya. Itu gimana? Sama aja, masa kalau internalnya reading segala macam. Kalau ke fisiknya lebih ke ada stand workshopnya buat Neng, buat pas dia di atas, buat Sling gitu. iya di sling atas gerbang. Wow. Iya kayak terbang. Bang Madalene. Iya di atas gerbang beneran, terus di atas rumah, terus di atas gerbang lainnya. Semuanya genteng ya. Macam parkur ya ibu-ibu. Gue bingung banget. Dingin ya, mungkin yang membedakan dari pemain lain selain reading itu ya itu sih tadi. Cuman workshop kulkas nggak ada sih. Itu gimana? Masuk kulkas gimana? Nggak tahu. Jadi pas awal reading kayak kamu ada adegan masuk kulkas gitu. Terus oke, kirain kulkas bikinan gitu, kayak kulkas bohongan. Anak prodes gitu ya? Oh enggak, ini kulkas beneran. Oh ya udah kulkas 2 pintu ya gitu. Enggak, 1 pintu. Kayak, bro, gue nggak sekecil itu gitu. Tapi ternyata jadi belakangnya tuh dibuka sama dia gitu. Jadi kita masuk gitu. Bukan karena saya kecil ya, lebih kayak saya mepet aja gitu di dalam. Karena masih cepet kan, ada adegannya gitu sama si spoiler. Nonton makanya. Gitu ya. Gitu sih, dimot-motin aja gitu. Paling susah adegan kulkas atau Ini sih tengah malam di atas atap. Terus kan sebenarnya latihan stunnya itu udah latihan cuman karena yang narik orang. Terus iya kadang-kadang kalau lagi mau ngambang tuh ada aja gitu kayak kan harus steady gitu. Core-nya harus dinyalain. Gitu. Sedangkan dalam situasi yang sangat dingin terus kayak dengan make up. Make upnya tuh pakai soft lens. Nah ini. Make upnya itu 3 jam. Jadi kalau udah di make up, Praktikal semua berarti? Iya, terus kayak satu mata ketutup karena bengap, satunya nih pakai soft lens jadi nggak bisa lihat, bisa sih 20%. Tapi kan di atas banget kan kayak aman, ya menurut lo gitu kayak aman gitu, selalu di check up juga gitu, terus dingin ya itu sih paling tantangannya kayak make up yang 2,5 jam dan kalau udah make up tuh kan prostetik full, nggak bisa bisa cuman
mulutnya Dikit ya banget ya. kayak pergerakannya harus diatur juga gitu. Tapi bukan dari aku aja, banyak juga pemain lain yang pakai prostetik dan tetap semangat dan tetap lapar. Karena nggak bisa makan kan. Sini berapa lama? Iya, bersih berapa? Setengah jam kali ya di gebres gitu rame-rame, ada kaki, ada yang bersihin tangan, ada yang bersihin muka. Oh, kalau satu persatu lama. Iya, tetap aja pas pulang nggak bersih. Bersih lagi. Habis keramas masih ada, oh, apa itu merah-merah? Prikol gitu. Seru main kotor-kotoran. Menarik. Nah ini di Real World, Kak Titi tipe orang yang percaya sama firasat atau tanda-tanda aneh di rumah nggak sebenarnya? Iya lagi, aku percaya banget ya kayaknya. Iya banget. Kayak aku sebenarnya seneng sih hal-hal yang aneh-aneh itu. Emang aku nyari. Oh, kamu nyari Jadi tahu? malah sesuatu yang nggak ada apa-apa, aku kadang nyari-nyari, diada-adain. Penasaran aja, explore aja. Penasaran aja, karena emang aku seneng misteri anaknya dari dulu. Berat banget. Tapi pernah akhirnya ketemu langsung gitu sama wujud gitu? Nggak ketemu tapi merasakan. Jadi gini, misalkan dulu aku pernah syuting, jadi aku lagi di ruang tunggu, ini sama pemain-pemain lain nih. Nah di ruang tunggu terus aku sholat kan. Pas aku sholat, nah yang nunggu ada yang pada tidur nih teman-teman gitu segala macam. Nah pas lagi gitu, kayak itu kan rumah sakit yang udah lama bekas dulu untuk orang yang sakit pernafasan gitu. Oh. Jadi udah lama banget nih rumah sakitnya. Rumah sakitnya kosong? Rumah sakit udah bukan jadi rumah sakit lagi, udah jadi abandon, udah jadi rumah tua gitu. Oke. Jadiin lokasi gitu. Nah, tuh tiba-tiba tuh selesai dari situ tuh kita kayak denger kayak suara orang yang susah pernafasan gitu loh. Yang gitu. Beneran, kita kayak denger, serem juga nih, tapi seru. Terus udah gitu. Tapi seru, tetap ada adlibsnya, tapi seru. Iya, terus aku denger lagi, ini yang cerita orang sih. Jadi dia itu kan efeknya pakai seluruh tubuh kan. Jadi setiap selesai syuting, kita pada pulang, dia masih mandi nih, gitu kan. Nah ini Telko cerita, kayaknya sih emang lagi ada yang masuk terus mandi bersihin kan, biasanya gitu. Ada bunyinya, jebar-jebur kan pakai bak gitu kan. Jebur gitu. Tapi kenapa nggak keluar? Udah lama banget nggak keluar gitu. Pas dibuka pintunya kosong di dalam. Wah, itu seru sih kayak gitu-gitu. Jadi kalau kayak di lokasi gitu, kalau misalnya ada kru yang bilang, ada pocong nih, ayo rame-rame. Aku seneng nyamperin kayak gitu-gitu, kayak ngarep ketemu tapi pengennya pas ketemu pas jangan aku sendiri ya, lagi rame-rame. Oh, kamu ingin mengoleksi experience itu berarti ya? Iya. Menarik. Berarti anak kamu pada berani semua dong jadinya? Anak aku itu sebelum usia 3 tahun mereka bisa ngeliat. Tapi setelah usia 3 tahun udah enggak. Jadi kayak misalnya kita lagi di pantai, lagi maghrib, kita lagi main-main, hai gitu, Juna gitu kayak gitu. Ih, mereka kenapa Ma terbang-terbang di atas gitu. Lagi Kamu nggak takut, kamu seneng? Wah, di mana? Terus lagi piknik nih di daerah sungai, pinggiran sungai, kita lagi piknik. Juna, kamu ngapain? Dia lagi jongkok ngeliatin ke arah situ. Juna ngapain? Ini omnya lucu senyum-senyum ngeliat aku katanya gitu. Jadi kayak dia bisa lihat gitu. Bisa lihat macam. Tapi ya paling serem kalau udah menjelang tidur. Kalau udah menjelang tidur, dia tuh ngeliat ke satu titik gitu. Terus gini. Gitu. Kenapa Jun? Enggak apa-apa, nggak berani cerita. Jadi kayaknya nggak tahu dia melihat Lihat sesuatu. pasti ya. Dia ngeliat sesuatu. Menarik. Merinding. Setiap gue cerita horor dia yang merinding. Kamu yang nakut-nakutin semuanya di film. Iya. Kenapa ya aku kayak gitu? Anandia, kamu kan sebagai
Nah, kalau Kak Delia ini kan karakter ART ini kan adalah orang yang di luar dari keluarga gitu kan. Tapi justru dia dekat sama semuanya. Mungkin bisa tahu rahasia satu sama lain dari karakternya. Tetangga-tetangga. Banget, Nah. banget. Gimana tuh hubungan Eneng dengan keluarga Tommy sebenarnya gimana kalau kamu deskripsiin? ART. Jadi si Eneng ini kan bukan ART satu rumah. Jadi di Ladalen itu dia udah penduduk lama gitu. Bukan penduduk ya, kayak dia tuh pembantu dari satu pintu ke pintu yang lain gitu. Nah, menurut aku tuh Eneng menarik banget karena mungkin dia tidak se-ekspresif karakter yang lain, tapi sebenarnya dia hold the key of the story gitu. Kayak dia tahu sebenarnya what's going on, atau sebenarnya justru malah yang lain nggak tahu what's going on with Neng gitu. Iya. Jeng gimana tuh? Jeng-jeng. Nanti nonton gitu. Jadi iya dia tahu sebenarnya, cuman nggak ngomong kan kadang itu susah ya. Nggak ketika diem tapi kayak gue tahu loh gitu. Jadi karakternya emang nggak yang ember berarti? Enggak. Pembantu gue ember sih. Tapi Neng enggak sih. Curah colong. Enggak. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas juga tadi ya kalau di film yang kamu tapi kaget gak pas yang adegan kulkas itu dimasukin di trailer? Justru aku nunggu sih itu. Emang kamu excited? Maksudnya aku suka karena ya biasa mati di mana gitu. Tapi di kulkas tuh belum pernah pertama. Mati di kulkas. Kedua, jadi berita yang besar di Ladalen gitu. Jadi kayak merasa I feel honored. Oh. All eyes on me. Iya, all eyes on me. Utama gitu kan. The main character. Yang menghebohkan. Diomongin cenah. Oke. Nah ini sekarang kita bakal, ini kan perumahan kita kasih lihat gambarnya ya pertama. Wih, lucu banget. Rom nih. Wow. Apa ya? Ini kayak gulali ya? Kayak cotton candy ya. Maksudnya Cotton candy dengan awan-awan ala-ala. Ih, lucu banget. Nah mau nggak kira-kira Delia tinggal di rumah itu kayak gitu? Mau banget lah. Kamu pengen? aku mau sih. Oke. mau. Itu seru ya? Lucu banget. Kamu? Enggak. Enggak. Kenapa? Alasannya Itu apa? kayak serem gitu. Kenapa kok serem? Apa yang kamu takutkan? kayak rumah badut gitu. Karena aku takut sama badut. Ya itu, ada rumah yang pertama. Rumah yang kedua, kita lihat langsung. Lucu banget. Lucu sih, aku mau. I like. Ini Oh keren my god, ini banget. banyak banget matahari yang masuk ya. Ini style aku banget sih. Aku mau. sih. Tapi di Bekasi panas sih. Jangan di Bekasi berarti. Kalau Bekasi kacanya pecah juga itu, sih. Kak. Juga ya? Kalau panas. Bekasi kacanya pecah. Bener, Cah. Baru satu. Tapi nanti bisa dikuntitin orang nggak sih? Kalau panas boros kan ini AC. ya bisa dipakai tirai. Iya. Tapi serem sih kalau rampok. Nanti kayak- nguntit, ada yang Iya, nanti ada penguntit. yang kepo tahu Nguntit. berangkasnya di mana. Iya. Nanti penguntit. Jadi mau nggak? Jadi deh. Kecuali di situ negaranya cuma rumah aku doang. nggak Iya apa-apa. benar. Oke. Kalau bareng-bareng nggak mau. Takutnya overthinking malam-malam nggak bisa tidur. Kayak ada yang berdiri deh tadi gitu ya, Ella. Takut ada hantu Dalam ladalen ya Iya, benar. masuk. Oke, dalam 2 menit nggak jadi beli ya rumahnya. Oke, rumah berikutnya, silakan. Banget berubah pikiran. Nah, Ini bulu-bulu. Susah banget maintenance-nya. Lucu sih tapi. Yang sebelah kanan Ketahuan kan mas, ibu-ibu yang mana kan? Maintenance, aku nggak- dipikirin. ngepelnya aja udah susah. Gimana mau bersihin bagian luar? Rumahnya gede-gede Dua banget atau satu ya, doang kayak yang bulu satu doang. doang. Nggak maunya yang di sebelahnya nggak boleh. Iya, aku yang sebelahnya. Bisa. Kalau tapi yang aku ini, itu kayak nggak yang ada repot Pilek sih kak, maintenance-nya. pilek. lazim gitu, kayaknya nggak lazim. Iya, aku bisa bersin-bersin sih. Iya. Baru masuk satu langsung hujan. Oke. Kurang lazim ah. Kurang lagi. Rumah berikutnya, silakan. Ada lagi nggak? Ini belum laku nih salesnya. Belum laku. Nah, Ih gemes. Ini dari coklat. Ini rumahnya Willy Wonka ya? Iya. iya mungkin di cabang yang lain. Kalau coklatnya Bang tiap Depok. hari baru terus aku mau. Oh, Repot ya. harus di ini ya, retouch terus ya. Gitu Kalau aja. panas, Mau Kayak juga rumah aku mau. hantu nggak sih? Leleh. Mau. Iya lagi. Kayak coklat-coklat rumah hantu. Kamu mau nggak jadi? Enggak. Nggak. Semua dihantu-hantuin deh. Aku kalau dikasih gratis mau. Oh, benar. Bayar. Tinggal bayar. Wah, mau. Mau 2 orang niat. Oke. Kan tadi udah bilang seniman KPR susah, kalau dikasih mau. Masuk akal. Berikutnya, rumah berikutnya. Nah, Keju. Aku mau.
Aku nggak, pasti nanti takutnya banyak tikus suka kayak. Masuk akal. Beneran ya? Emang ini keju beneran? Keju beneran lah. Keju beneran ceritanya. Keju beneran. Banyak Udah nggak jadi deh, jangan deh. Jangan nanti banyak tikus. Iya. Ibu-ibu banget. Enggak minat. Oke, rumah berikutnya. Banyak deh stok. Banyak. Nah, Oh ini aku banget suka banget. langsung yes. Ini kayaknya di antara yang Kayaknya lain. tadi kuntit lagi nih. Di antara yang lain aku yang ini. glamping gitu ya. Ya, Lala Ini glamping. boleh deh, boleh. Ini kayak rumah Edward Cullen nggak sih? Edward Cullen Twilight nih. Zaman dulu ya. Ini bagus banget. Tapi kayak mochi. Ini bagus banget. Ya udah nggak apa-apa kak. Udah aku juga nggak apa-apa deh. Udah gitu nggak terlalu besar, jadi maintenance-nya murah. Masih aman ya. Balik lagi ke situ ya, titik amal ya. Harus ya, ada concernnya meters ya. Baik. boleh. Nah, Sini. sekarang aku mau coba dari masing-masing ya. Kamu kasih prompt ini untuk AI-nya. Kira-kira rumah apa yang kamu pengen? Nanti kita gabungin dari tiga-tiganya keinginannya. Oke. Dari Delia dulu, pengen rumah yang seperti apa? Rumah yang wangi masakan. Yang wangi masakan ya. Kayak jengkol. Jangan dong. Wangi kue. Ikan teri. Kasihan tetangganya dong. Nah, terus Masukin ke kulkas. kamu rumah yang Depan laut. rumahnya depan laut. Wah. Depan laut tapi sebelah kiri lihat gunung. Oke. Keren. Laut tapi sebelah kiri. Gunung. Luas nggak? Jangan Jangan mahal. terlalu ya. Jangan. Oke. Terus gampang dibersihin. Silakan. Biar pressure aja tuh. Kan tadi di apa dekat laut. Berarti dia nih jadi kayak di tebing gitu. Jadi tebing, bawahnya laut, tapi atasnya gunung. Terus habis itu rumahnya Enggak, gue aja Rumahnya agak apalagi kayu-kayu. AI-nya kayak. rumahnya agak kayu-kayu, agak tapi jangan semua kayu. Oke, rumahnya agak kayu-kayu. Oke. Agak. Kasian banget gue sama tamunya. Sentuhan kayu. Ya. Tamunya harus Naik manjat aja tebing ya. dulu. Off-road dulu. Manjat tebing. Abang Goji, abang ini ya ojek Iya online. kayak. Mending Oke. kalau misalnya bisa manjat, gimana kalau harus nyelam dulu? Nah, Kayak film-film horor di ini deh. oke, ada lagi mau tambahan? Udah. Udah ya? Itu aja. Kita lihat ya seperti Kasian apa ya. kamunya, nanti ngetiknya banyak. Iya. Oke, kita sudah lihat. Nanti teman-teman Monavers juga bisa lihat bentuk rumah dari case perumahan Ladaland nih. BM-nya lagi saat ini ya. Kak, kita nggak tulisan ladalan di atas. Oh iya, harus ada tulisan Kak, ladalan. nggak usah, nggak apa-apa kak, kasihan ya. Ayah bentar lagi Gue nggak resign. mau deh. Iya. Harus ada tulisan perumahan Ladaland. Nah, udah jadi kayak gini rumahnya. Wow, bagus banget. Sih, Jadi kayak gini ya. Keren. Nyaman ya. Nice. Lucu. Tuh ada siapa tuh lagi masak tuh. Boleh kak. Ini Bang Andri lagi masak. Wangi masakan. Wangi masak. Jadi bumi banget. Bagus-bagus. Tapi belanjanya jauh berarti. Kan kita ada farmernya sendiri, kita hidroponik. Tanam Mau hidroponik. ikan tinggal ambil. Mau ayam tangkap dulu. Dulu. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Mana kak sekarang rumahnya? Iya nanti abis ini kalau 2 juta penonton lah minimal. Bener ya kak? Amin. Nah makanya Monavers bantu ya untuk 2 juta penonton. Jadi harus nonton di hari pertama di tanggal berapa? 13 Agustus 2026 di bioskop. Oke, itu dia. Jadi, oke sekali lagi Monavers kita ngucapin terima kasih pastinya buat Kak Delia, Kak Titi. Terima kasih Akbari. Lovers, Montase. Makasih Montase. Mantap sekali. Montase apa Nah, Montase? jangan lupa langsung aja ditonton nanti di hari pertama perumahan Ladaland. Yeay. Sampai ketemu lagi ngobrol seru tentang film cuma ada di Montase yang bisa kalian tonton di channel Max Reels, channel Maxstream yang ada di Maxstream TV. Saya Akbari, Saya Anantia Kirana. Saya Titi Kamal. Saya Delia Hussein. pamit undur diri sampai ketemu di episode Dadah. berikutnya. Bye-bye.